Hadirin, kita sekarang ini mau dijauhkan dari Rasul sedikit demi sedikit. Sekarang umat Nabi Muhammad sudah dibikin tidak percaya sama anak cucunya Rasulullah. Sebentar lagi sudah nggak percaya dengan pewaris Nabi Muhammad. Pesantren dilecehkan, tempat pelecehan seksual, tempat pemukulan, tempat pembulian, semua orang dijauhkan dari pesantren. Antum lihat, hadza kalam Habib Abu Bakar masyhur. Akan ada saatnya kalian ini mau dijauhkan dari Nabi. Yang pertama dijauhkan dulu dari para pewarisnya, para habaib, para kiai habis ini, para gus, para ustadz, tunggu gilirannya. Pesantren mulai dijelek-jelekin hingga orang takut masukin anaknya ke pesantren biar umatnya tidak kenal Nabi Muhammad. Ditambah lagi sekarang ini sukunya Nabi dihina. Arab mana ada yang punya ilmu? Perawi hadis ini semuanya orang bukan Arab. Arab ini apa? Arab ini apa? Pelan-pelan. Intinya nanti kalau sudah langkah demi langkah mulai normalisasi sama Israel. Israel yang sudah jelas-jelas ngerampas tanah orang muslim, habis ini normalisasi sudah dijalankan negara-negara muslim lain. Ini nggak bisa Indonesia, pasti gejolak kalau mau normalisasi sama Israel, nggak mungkin. Kecuali habis dulu habaibnya, habis dulu para ulama yang mukhlisin, para ulama yang istiqomah, habis dulu pondok pesantren, habis dulu Arab, jauhkan mereka dari Nabi Muhammad. Putus hubungan umat ini dengan Nabinya Muhammad. Kalau sudah, kalian akan lihat di mana Nabi SAW mengatakan ini umat banyak tapi ghuthaun ka ghutha'is sail, kayak buih sudah manting ke sana naam, ini ke sini naam, sudah hidupnya hidup duniawi. Makanya Nabi SAW mengatakan bukan syirik yang aku takuti, masyirku akhafu alaikum, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi yang aku takuti idza busitat alaikumud dunya, kalian kalau sudah kena fulus, kena dunia, niscaya kalian akan hancur sebagaimana mereka orang-orang terdahulu hancur. Kalian akan berburu dunia sebagaimana mereka dahulu berburu dunia. Umat ini nggak bakal syirik sudah. Yang syirik 1-2. Yang lain semuanya muslim, tauhid kepada Allah. Yang ditakutkan Nabi bukan syiriknya, tapi nyembah dunianya, agungkan dunia. Sampai kita lihat sekarang, hak tidak disampaikan karena dunia, batil disampaikan karena dunia. Ma'ruf jadi mungkar, mungkar jadi ma'ruf karena dunia. Kalau sudah pewaris Nabi sudah bisa dibayar, bagaimana dengan selain pewaris Nabi Muhammad? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita, keluarga kita jauh hubungannya dengan Nabi, nggak ada ta'alluq batinah dengan Nabi Muhammad, fantadhiri sa'ah, tunggulah kehancuran umat Nabi Muhammad. Tapi insya Allah hadirin, insya Allah Nabi menjanjikan setiap umat ada satu golongan orang yang dhahirina alal haq, selalu nampakkan kebenaran, mengajak orang-orang yang lain untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap agar insya Allah kita, keluarga kita selamat dunia akhirat. Kaitkan hati mereka dengan Nabi Muhammad, kenalkan mereka dengan Rasulullah, buat mereka mencintai Nabi Muhammad sebagaimana sahabat menjelaskan Nabi Muhammad kepada anak-anaknya tabi'in seperti suratul Fatihah. Antum tahu sahabat ini ngenalin anaknya untuk kenal Rasulullah itu seperti ngajari Fatihah, mengenalkan mereka. Tabi'in nggak ngalamin zaman Nabi, tapi mereka kenal Rasulullah sampai ilmu mereka kadang di atas sahabat, sampai ilmu akhlak ataupun ibadah mereka di atas. Kenapa? Mereka diajarkan cinta Nabi Muhammad. Satu peperangan, ketika perang dengan Diyamamah, dengan Musailamah Al-Kadzab, ketika sahabat ini sudah mau kalah, kekuatan musuh ini kuat ini zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ada yang tanya, wahai sahabat Nabi, apa yang kita lakukan? Bikin syiar, bikin yel-yel, bikin tawasul. Apa itu? Ya Muhammad, ya Muhammadah, ya Muhammadah, ya Muhammadah. Kuatkan hubunganmu dengan Nabi Muhammad, niscaya kau akan di peperangan.
Maka semua sahabat mengatakan ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Wan Nabi meninggal, Nabi sudah nggak ada. Mereka langsung ingat Rasulullah, mereka mempunyai hubungan dengan Nabi, menang dalam peperangan tersebut hadirin. Maka saat ini kita mengatakan ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, jangan lupakan kami umatmu. Wahai Nabi Muhammad, jangan jauhkan kami darimu kelak di dunia maupun di akhirat. Ya Rasulullah, isfa' lana yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, beri syafaat kami kelak nanti di hari kiamat. Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kami umatmu yang jauh darimu ya. Kami umatmu yang mengecewakanmu ya Rasulullah. Kami umatmu yang senantiasa melanggar perintahmu ya Rasulullah. Tapi engkau yang memberi rahmat. Karenamu insyaallah Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jangan lupakan kami kelak nanti inda rabbik ya Rasulullah. Jangan lupakan kami ketika kau berjumpa dengan Tuhanmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kau hidup dalam hati kami ya Rasulullah. Anta hayyun fi qulubina. Kau hidup dalam hati kami ya Rasulullah. Maka kita berharap meminta, ya Allah, berikan kesempatan kami mendapat syafaat beliau baginda Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah wa tabarakallah. Ternyata dawuh beliau ini sama dengan dawuhnya Mbah Kiai Afifuddin Muhajir, teman-teman, yang memprediksi akan terjadi huru hara seperti ini. Nih dawuh beliau seperti ini, teman-teman. Setelah habaib dihabisi, sekarang giliran para kiai-kiai pesantren. Kemarin orang awam diajari caci maki ulama daripada kalangan habaib. Setelah awam terbiasa caci maki kiai ulama, sekarang tinggal digeser saja targetnya kiai-kiai pesantren. Kemarin santrinya Habib disebut kibin, disebut jongos, budak Yaman. Sekarang santrinya kiai ngabdi, roan, ngecor disebut perbudakan. Pesantren juga diserang dari kasus oknum cabul, bullying, meril, moril. Dan terakhir teman-teman, dapat momen viral gedung ambruk, kemudian digeneralisir untuk bisa menyeru jangan mondok. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Arahnya sudah jelas, menghapus posisi ulama dari hati umat, menjauhkan umat dari ulama. Setelah habaib, lalu kiai, lalu pesantren, dan target terakhir nanti adalah Islam. Selesai. Begitu perkataan daripada Romo Kiai Afifuddin Muhajir, teman-teman. Beliau salah satu pengurus Nahdlatul Ulama di PBNU ya. Jadi tepat sekali karena salah satu beliau ini salah satunya insya Allah menjadi orang-orang yang alim, orang yang alam, orang yang soleh. Pasti sudah tahu akan ada sesuatu ke depannya. Di antaranya seperti ini. Dan sama seperti yang dikatakan oleh Habib Jamal Ba'agil ini, teman-teman ya. Sama prediksinya, sama banget. Mereka akan menjauhkan umat daripada ulama-ulama, baik itu dari ulama kalangan habaib ataupun ulama kalangan pribumi atau kalangan kiai. Masya Allah wa tabarakallah ya, begitu. Jadi ini sudah memang ada kesengajaan, ada sudah struktur atau terstruktur, sudah terorganisir. Naudzubillah. Ini sangat bahaya sekali, teman-teman. Pantesan Koka Muhammadiyah dulu pernah saya upload videonya, memberikan wanti-wanti kepada kita harus siaga. Begitu. Karena kalau umat sudah dijauhkan dari ulama, umat dijauhkan daripada kiai, umat dijauhkan daripada ustadz, umat dijauhkan daripada agama, tinggal tunggu kehancurannya. Seperti itu, beres itu. Gampang. Untuk menghancurkan Islam itu ya umatnya dulu dibentur-benturkan. Ya. Karena di Indonesia ini tolak ukur yang menjadi sandaran atau menjadi pondasi untuk keutuhan negara Republik Indonesia ini, diantaranya ada kiai-kiai, ada ulama, ada pesantren. Begitu ya. Mereka akan jauhkan daripada itu. Kemudian setelah itu jauh, maka akan dirusak Islam itu sendiri, akan diserang itu Islam.
Naudzubillah tsumma naudzubillah. Semoga video ini menjadi bermanfaat khususnya untuk kita semuanya umat muslim. Jangan lupa untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu membaca sholawat, asyil ya, agar musuh-musuh kita ini, musuh-musuh umat Islam, musuh-musuh Allah berikan hidayah yang pertama. Kalau tidak bisa berarti diberikan musibah atau laknat. Terima kasih.